Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 23. Monica positif hamil. Hari ini Monica tiba-tiba saja merasa mual. Monica hendak pergi ke pertemuan bersama teman-temannya, tapi perutnya tidak bisa diajak berkompromi. Monica memuntahkan seluruh makanan yang ia santap pagi ini ke wastafel dan mencuci mulutnya. Ia menatap benturan dirinya di cermin sambil menyeka sudut mulutnya yang basah dengan tisu. Aku kenapa sih? Mulai kemarin kok semua yang kumakan pada balik lagi? Hue! Monica membungkuk dan muntah lagi. Perutnya benar-benar tidak nyaman dan sampai sekarang dia terus muntah hingga tenggorokannya sakit. Beberapa saat kemudian, perut Monica akhirnya tenang juga. Monica mulai terpikiran sesuatu dan meraih laci di kabinet atas wastafel untuk mencari sebuah test pack. Memang siklus menstruasinya Monica terlambat selama 2 minggu bulan ini. Monica memutuskan untuk memeriksa kecurigaannya melalui test pack, dan ternyata benar, hasil yang keluar menunjukkan tanda garis 2. Aku hamil, cicit Monica yang tak percaya. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangan, sedangkan tangan yang lain gemetaran memegangi test pack. Rasanya seperti mimpi, apalagi setelah ia dan Kaisar percobaan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil. Mungkin ini keajaiban, mungkin anak ini datang untuk menyelamatkan pernikahanku dan Kaisar. Tapi aku harus pastiin lagi, siapa tahu test pack ini salah. Monica meraih test pack lain yang ia simpan di laci kabinet dan melihat hasilnya lagi. Garis 2. Monica benar-benar hamil. Monica senang bukan kepalang. Ia berlari keluar dari kamar mandi, lalu menyambar tas dan kunci mobilnya. Saat sampai di lantai bawah, Monica berpapasan dengan Nyonya Farah yang sedang menikmati teh paginya di ruang tamu. Kening Nyonya Farah berkerut ketika Monica melewatinya begitu saja. Nyonya Farah berdeham keras. Seketika itu juga langkah Monica terhenti. Mau kemana kamu? Keluar rumah pagi-pagi? Bukannya kamu ada pertemuan sama teman-teman kamu jam 9 nanti? Tanya Nyonya Farah dengan tatapan menyelidik. Monica memutar tubuhnya menghadap mertuanya dan tersenyum lebar. Ke apartemen Kaisar, Ma. Monica udah batalin janji temu sama teman-teman. Mata Nyonya Farah memicing tajam. Buat apa? Buat kasih tahu Kaisar kalau Monica hamil, Ma. Mama seneng nggak? Akhirnya Mama punya cucu dari Monica dan Kaisar. Nyonya Farah melotot kaget ketika mendengar berita itu. Teh di cangkir mahalnya bergetar dan nyaris tumpah. Namun, Monica tidak terlalu peduli. Ia pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Nyonya Farah. Monica memasuki mobil mewahnya dan segera melaju ke apartemen Kaisar, tempat di mana suami dan sepupunya tinggal. Sebuah seringai muncul di bibir Monica. Akhirnya, keberuntungan berada di pihaknya. Lihat kan Ana, kamu gak akan mungkin bisa merebut Kaisar dariku. Apalagi setelah dia tahu kalau aku juga sedang hamil anaknya, ucap Monica sambil tersenyum licik. Ana sedang menata sarapan di meja makan, sedangkan Kaisar baru keluar kamar mandi untuk bersiap-siap berangkat ke kantor. Aroma masakan Ana menguar di setiap sudut apartemen yang mereka huni dan membuat perut Kaisar keroncongan. Kaisar segera mengenakan setelan formalnya dan mendekati Ana yang tampak menunggu untuk sarapan bersama. Kamu hari ini gak usah ikut ke kantor, istirahat saja di apartemen, ucap Kaisar saat duduk di kursi makan seberang meja. Ana mendongak lalu bangkit untuk menyiapkan piring Kaisar. Tapi kan aku sekretarismu. Walaupun aku nggak ngapa-ngapain, seenggaknya aku bisa bantu kamu beresin dokumen dan buatin kopi. Saya rasa itu nggak perlu. Jadwal saya agak senggang hari ini dan saya bisa pulang lebih awal, jawab Kaisar sambil meraih peralatan makannya. Kandungan kamu makin besar, Ana. Harusnya kamu nggak boleh banyak bergerak. Sesaat Ana tidak menjawab. Ana merasa tidak enak setelah menerima uang sebanyak itu. Ana tidak melakukan apapun untuk Kaisar selain mengandung anaknya. Ana menganggap menjadi sekretaris palsu Kaisar adalah bagian dari pekerjaannya karena pernikahan mereka belum diketahui orang luar. Namun, mengingat kandungannya sudah akan memasuki awal bulan ke-5, perkataan Kaisar ada benarnya.
Mereka sarapan bersama hanya ditemani oleh dentingan piring dan peralatan makan yang menggema di ruang makan. Kaisar memperhatikan ekspresi Ana yang tampak memiliki banyak beban pikiran. Ia menghela nafas dan menelan makanan yang ia kunyah di mulutnya sebelum berkata, "Ana, ada satu hal lagi yang perlu saya diskusikan sama kamu." Ana menghentikan acara makannya dan menaikkan sebelah alis. "Diskusi apa?" "Nanti setelah saya dan Monica sudah resmi bercerai, saya akan membawa kamu ke rumah saya," sahut Kaisar dengan tenang. Ia mengambil cangkir kopinya dan menyesapnya perlahan. "Nggak mungkin selamanya kita akan tinggal di apartemen ini. Kamu adalah istri saya, jadi sudah sewajarnya kamu menikmati hidup berkecukupan di rumah saya. Bagaimana menurut kamu?" Ana menjawab ragu-ragu. "Kayaknya aku harus mikir-mikir dulu." "Kenapa?" tanya Kaisar heran. Ana menghela nafas panjang. "Kamu tahu kan gimana reaksi mama kamu pas mengetahui insiden malam itu? Mama kamu sepertinya belum menerima aku. Aku ngerasa nggak enak sama mama kamu dan khawatir kalau hubungan kami jadi canggung. Kalau itu masalahnya, biar saya yang akan berbicara dengan mama. Monica akan segera pergi dari rumah saya, dan sebagai gantinya, kamulah yang akan menjadi nyonya di rumah itu." Sebutan nyonya di rumah Kaisar seakan-akan terlalu tinggi bagi Ana. Kaisar menyadari ketidaknyamaan Monica. Mungkin masih terlalu dini bagi mereka membicarakan hal itu. Namun, tak mungkin juga Kaisar akan membesarkan anak-anak di apartemen ini ketika lahir nanti. Jika Ana bersedia tinggal di rumah utamanya, akan ada banyak orang yang membantu Ana selagi kehamilannya membesar. Ana mengaduk-ngaduk kuah supnya dengan tampang masam. Kaisar meraih tangan Ana yang memegang sendok dan meremasnya pelan. "Ya sudah, kita bisa bicarakan lagi hal ini setelah keadaannya lebih tenang. Mama saya pasti akan menerima kamu cepat atau lambat. Apalagi sekarang kamu sedang mengandung cucunya, Ana. Jangan khawatirkan apapun untuk saat ini." "Iya, makasih." Ana hanya bisa mengangguk lemah sebagai tanggapan. Keduanya melanjutkan sarapan hingga tidak ada satupun yang tersisa di piring mereka. Ana membiarkan Kaisar membereskan piring-piring kotor dan mencucinya, karena ia sudah memasak sarapan pagi ini. Namun saat Ana sedang asik memandangi ayah bayinya mengerjakan pekerjaan dapur, pintu depan terdengar diketuk dengan keras. Ana terperanjat di tempatnya duduk. Kaisar juga menghentikan kegiatannya. Mereka saling berpandangan dengan bingung. "Tamumu?" tanya Ana seraya beranjak dari kursi makan. Kaisar menggeleng pelan. "Alamat apartemen saya hanya diketahui beberapa orang, termasuk kamu dan keluarga saya saja." Ana mengernyit saat ketukan pintu terdengar semakin keras. Tak lama kemudian, ketukan itu diiringi oleh suara Monica yang memanggil-manggil nama Kaisar. "Kaisar! Kaisar! Kita perlu bicara. Buka pintunya, Kaisar!" suruh Monica dari luar apartemen. "Biar aku yang buka pintunya. Kamu lanjut cuci piring aja," tutur Ana yang langsung mendapat tatapan tak setuju Kaisar. Sayangnya, Ana sudah berjalan menuju pintu depan sebelum Kaisar sempat memprotes. Ana tidak ingin tetangga sekitar merasa terganggu dengan ulah Monica. Ia pun menarik nafas dalam-dalam untuk bersiap-siap menghadapi amukan Monica, kemudian membuka pintu. "Kak Monica, ada perlu apa? Minggir kamu. Mana Kaisar? Kaisar, keluar kamu. Kita perlu bicara sekarang," salam Monica yang masuk begitu saja ke dalam apartemen. Ana mendesah pelan lalu menghalangi jalan Monica. "Kak, ada apa sebenarnya? Kenapa Kak Monica datang sambil marah-marah? Nggak enak didengar tetangga apartemen, Kak." "Bukan urusan kamu," jawab Monica ketus sembari menyilangkan tangan di dada. "Aku kesini bukan mau bicara sama kamu, tapi Kaisar. Di mana suamiku? Jangan berani-beraninya kamu sembunyikan dia." "Ada apa ini?" sahut Kaisar yang datang dengan wajah kesal. Setiap kali Monica datang, rasanya seperti ada bencana yang menghadang. "Monica, aku nggak ingat meminta kamu berkunjung sini. Apalagi yang kamu inginkan dariku?" lanjutnya penuh penekanan. Monica tersenyum miring. Ia mendorong Ana menjauh lalu berdiri di hadapan Kaisar dengan angkuh. "Kamu harus batalin perceraian kita, Kaisar. Sekarang juga." Kaisar memutar matanya dan menggeleng. "Keputusanku sudah bulat dan aku nggak akan menarik gugatanku di pengadilan." "Oh ya? Meski aku bilang kalau aku sedang hamil anak kamu?" Kala itu tubuh Kaisar sontak membeku. Mulutnya seolah kehilangan fungsinya sehingga ia tidak bisa membalas pernyataan Monica. Ana juga tidak kalah kagetnya.
Ia hendak mengatakan sesuatu, tapi sadar bahwa dirinya tidak bisa ikut campur dalam permasalahan ini. Kaisar berusaha keras untuk menenangkan diri lalu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dengar, aku yakin sekali malam itu aku nggak pernah menyentuh kamu. Jangan mengada-ngada kamu. Terus gimana kamu bisa menjelaskan semua ini, Kaisar? Monica merogoh tas tangannya lalu menunjukkan sebuah tas bag kepada Kaisar. 2 tas bag yang menunjukkan garis 2 sebagai bukti bahwa dia hamil. Dihitung dari tanggal terakhir kita berhubungan, jelas-jelas aku memang sedang mengandung anakmu. Kamu kira aku bodoh? Bisa saja kamu merekayasa hasil tas bag ini. Sangkal Kaisar tak percaya. Monica mencengkeram tas bag itu dengan marah. Ia kesal karena Kaisar tidak mau mengakui anak dalam kandungannya. Kalau begitu, ayo kita cek ke rumah sakit. Kalau kamu nggak percaya, kita buktikan apa aku benar-benar hamil atau tidak. Kaisar mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Anna terdiam di dekat pintu sambil memainkan jarinya dengan gelisah. Kaisar memejamkan matanya sesaat dan memijit keningnya dengan lelah. Ia berjalan melewati Monica yang tersenyum penuh kemenangan dan menepuk bahu Anna dengan lembut. Kamu tunggu saya di sini ya. Saya dan Monica akan ke rumah sakit untuk melakukan tes. Kamu nggak keberatan kan, Anna? Tanya Kaisar hati-hati. Ia takut melukai perasaan Anna lebih jauh jika ia mengejaknya ke rumah sakit. Anna mengangguk lemah. Anna hanya ingin semuanya selesai dan tidak ada drama lagi yang terjadi di apartemen ini. Hati-hati di jalan. Kutunggu kabar darimu. Setelah melakukan beberapa tes hingga USG, diketahui bahwa Monica memang tengah mengandung selama 4 minggu. Dokter menyarankan supaya mereka berhati-hati karena kandungan Monica masih sangat lemah. Kaisar keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah kusut. Beda halnya dengan Monica yang terlihat sangat berseri-seri. Kaisar menutup pintu di belakangnya tanpa suara dan melirik Monica yang berdiri di sampingnya. Kamu lihat kan? Mana bisa aku merekayasa hasil tas bag? Pokoknya kamu harus mencabut gugatan kamu di pengadilan hari ini, kata Monica dengan puas. Tangannya sejak tadi tidak berhenti mengusap-ngusap perutnya yang masih rata. Bukannya nggak boleh menceraikan istri yang sedang hamil? Kaisar tidak menjawab. Ia sedang tidak ingin bercekcok dengan Monica. Apalagi mereka saat ini masih di rumah sakit. Kaisar hanya meraih ponsel di saku jasnya dan berjalan sedikit menjauh dari Monica, menghubungi pengacaranya. Tolong urus pembatalan perceraian saya dan Monica di pengadilan. Saya akan menjelaskannya pada Anda setelah kita bertemu nanti, tutur Kaisar sebelum mengakhiri sambungan telepon. Setelah itu, tiba-tiba pikirannya jatuh kepada Anna yang pasti sedang menunggu dengan harap-harap cemas di apartemen. Kaisar mencari kontak istri keduanya dengan masam, merasa tidak tega untuk memberitahukan kabar ini kepada Anna. Halo, sapa Anna di ujung telepon. Dari suaranya Kaisar tahu jika wanita itu merasa getir dengan situasi ini. Kaisar menghembuskan nafas panjang lalu menjatuhkan tubuhnya di kursi ruang tunggu. Sementara di sana, Anna duduk bersandar di sofa dengan lemas. Gimana pemeriksaannya? Apakah Monica positif hamil? Iya, Monica benar-benar hamil, jawab Kaisar lesu. Dan saya tidak bisa menceraikan Monica, Anna. Air mata Anna jatuh, dan ia merasa hatinya telah dipatahkan menjadi 2 saat berita menyakitkan itu terucap dari mulut Kaisar.